Apa itu persembahan yang benar? Saudara cari apa itu persembahan yang benar. Saudara tahu firman Tuhan, yang benar-benar itu apa saja? Yang benar adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang tidak benar adalah perbuatan daging sudah nyata. Ya kan, percabulan, pembunuhan, iri hati, dan lain sebagainya. Kita cari tahu dulu apa yang kita tidak paham. Sehingga waktu saudara sudah belajar menjadi paham, waktu saudara berdiri di sini saudara tahu apa yang harus disampaikan. Kalau kita tidak memahami, kita tidak berdoa, kita tidak belajar, gak bisa kita sampaikan firman. Kelihatannya gampang sekali. Tapi kalau kita tidak selalu terpaut dengan kuasa Roh Kudus, kita gak bisa. Sehebat apapun, doktor, profesor, dalam teologi, secanggih apapun, pintar apapun, kalau saudara tidak bergantung kepada Roh Kudus untuk memahami firman, gak akan pernah bisa. Persembahan yang benar itu seperti apa? Baca, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi persembahan yang benar itu seperti apa? Ya seperti ini sudah diuraikan di sini. Ya kan? Yang kudus. Kemudian yang hidup, yang berkenan. Yang berkenan seperti apa? Saudara cari lagi yang berkenan itu seperti apa? Cari. Jangan kita menyampaikan firman, kita sendiri gak ngerti. Yang berkenan itu seperti apa? Kepada siapa kita berikan? Kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita punya pemahaman, pengetahuan bahwa kita ini diciptakan untuk menyembah dan memuji Dia. Itu saja tugas kita. Penyembahan yang benar atau hidup yang benar yang berkenan adalah sesuai dengan ciptaan Allah atau maksud Allah menjadikan kita. Penyembahan, pujian kepada Allah. Nanti di surga kita nggak ngapa-ngapain. Kita hanya puji dan menyembah Dia. Yang berkenan berarti ada yang tidak berkenan. Yang tidak berkenan yang bagaimana? Yang hidupnya tidak kudus. Ya kan? Yang hidupnya nggak kudus. Itu tidak berkenan karena di ayat itu dikatakan yang berkenan adalah persembahanmu yang hidup dan kudus. Yang hidup bagaimana? Berarti ada yang mati. Yang mati kenapa? Yang mati itu yang tidak ada ketulusan. Yang mati itu yang tidak suka rela. Yang mati itu adalah hal-hal yang memang membuat kita tidak hidup. Kita mati. Kita mau menyembah Tuhan sampai tangan kita ini seharian diangkat. Tidak ada kuasa yang keluar. Kenapa? Karena hati kita tidak menyembah dengan benar. Kita gak perlu datang pagi-pagi ibadah pagi, bangun tidur doa, makan doa, bangun tidur doa, semua doa terus. Tapi kalau bersungut-sungut menjadikan sebuah doa itu sebuah kewajiban, gak berkenan. Orang yang datang kepada Tuhan yang berkenan adalah orang-orang yang hidup, artinya orang-orang yang terkonek dengan Tuhan. HP saya bagus baru, tapi kalau gak ada baterainya gak guna. Kenapa dia gak ada baterai? Karena gak di-plug. Gak dicolok di sumbernya. Gak ada gunanya biar mahal sehebat apapun. Gak guna sama sekali. Tubuh saya, hidup saya gak ada gunanya kalau kita tidak terkonek kepada yang benar, yang kudus dan yang hidup. Sia-sia. Saudara buang-buang waktu. Percuma. Itu yang pertama. Pertanyakan dulu. Ya kan? Persembahan yang benar seperti apa? Oh ya seperti itu. Saya udah benar belum? Kalau saya belum benar jangan berdiri di sini. Jangan coba-coba untuk memberitakan kebenaran. Saudara sendiri gak benar loh. Hidup kita, makanya saya selalu bilang, watch yourself. Perhatikan bagaimana cara engkau hidup. Perhatikan gerak-gerikmu, tutur katamu, pikiranmu. Perhatikan. Yang kedua adalah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Memang kita orang-orang anak-anak pilihan, kita tidak sama. Kita punya manual adalah Bible. Firman Tuhan ini adalah guideline kita, hidup kita ini sesuai dengan ini. Kalau tidak sesuai, nggak bisa, nggak matching, nggak pas. Harus sesuai dengan firman. Itu yang dikatakan kita berbeda, kita tidak serupa dengan dunia ini. Kenapa juga? Karena kita diciptakan dengan suatu agenda, satu maksud, satu rencana Allah. Berarti kita hidup di bawah hukum Allah. Kita ada manual. Kita harus betul-betul ikut di dalam guideline, di dalam manual ini. Karena kita diciptakan untuk ini. Supaya apa? Supaya kita jadi teladan. Apa yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Wow, sempurna. Sulit untuk menjadi sempurna, tapi kita harus berjuang menjadi sempurna.
Nggak mungkin, hanya Tuhan sajalah yang sempurna. Tapi kalau Tuhan ada di dalam kita, maka sinar kemuliaan Tuhan yang ada di dalam akan keluar. Dan kita menjadi berkat. Yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Setiap kita punya karunia, ya. Apa karunia saudara? Temukan apa karuniamu. Temukanlah karuniamu, talentamu, kelebihanmu, apa yang engkau miliki. Apa yang engkau miliki. Dan dari situ engkau bisa bersyukur tiap hari kepada Tuhan. Karena Tuhan mau melatih kita di dalam ucapan syukur. Hidup ini adalah menyadari bahwa kita hidup untuk memberikan ucapan syukur kepada Allah. Ucapan syukur itu adalah pujian penyembahan. Complaining bukan pujian penyembahan. Kita kembali ke yang pertama tadi. Ya, yang mati. Karena waktu saudara khawatir, saudara complaining, saudara mengeluh, saudara sedang membunuh dirimu sendiri. Pelan-pelan mati saudara. Tapi kalau pujian, ucapan syukur, sedikit-sedikit saudara sadar bahwa oh ya, saya kok seperti ini karena Tuhan. Ucapan syukur naik. Karena di dalam ucapan syukur ada kesadaran. Di dalam kesadaran ada ucapan syukur. Saya pikir 3 hal terbesar yang diakui oleh orang. Kita kan libur di tanggalan merah. Pertama kematiannya, libur semua kan. Berarti diakui dia mati kan. 3 hari kemudian dia bangkit kan. Semua juga merayakan kebangkitannya. Libur juga. Kenaikan Isa Al-Masih. Diakui semua orang. Dia naik. Semua orang mengakui. Dunia mengakui. Dia ajaib. Siapa dia? Sekarang mikir dong. Sekarang orang yang ajaib, si ajaib man ini adalah siapa di dalam hidup saudara? Apa alasan saudara percaya kepada keajaiban person ini, orang ini? Atau Tuhan, atau siapapun saudara juluki. Saudara ikut Yesus itu kenapa? Ditanya, jangan cuma ikut-ikut omong kosong, ya kan? Jangan dulu saya tidak baik, sekarang jadi baik. Dulu saya susah, sekarang saya senang. Bukan itu alasannya. Kenapa saudara ikut Yesus? Saya khotbah yang lalu adalah ikon, julukan. Julukan itu menjelaskan tentang siapa atau pribadi orang itu. Kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan itu sudah menyatu dengan hidupnya. Yesus itu siapa? Sang keajaiban misalnya. Lahirnya juga udah ajaib. Hidupnya dipenuhi dengan segala keajaiban. Buta melihat, lumpuh berjalan, penyakit 12 tahun, pendarahan sembuh, yang susah disembuhkan, yang tidak ada makanan jadi berlimpah ruah. Ya kan? Sejarah di dalam kehidupan Yesus adalah sejarah keajaiban. Jadi Yesus identik atau sama dengan ikonnya itu, julukannya itu adalah keajaiban. Dari mana datangnya keajaiban? Nah, nanya lagi dong, ya. Kok dia bisa sih jadi seorang yang ajaib? Saya misalnya doain orang kok sembuh, Pak Roni doain orang buta kok melek. Dari mana dia punya itu? Dari mana saya punya? Saya dan Pak Roni punya dari Yesus. Yesus dari mana? Dia gak dari mana-mana, dia memiliki, dia sumbernya. Dia yang punya Alfa and Omega, yang awal dan yang akhir. Gak usah ditanya lagi, kita percaya itu. Dari dia datang kepada kita semua, itu yang namanya kasih karunia, anugerah. Semua karena anugerah, karena kebaikan Tuhan, karena kerelaan Tuhan, karena dia memilih saudara dan saya. Itu dahsyat. Jadi kalau saudara ada di sini, saya ada di sini adalah sebuah keajaiban.